Mari kita saksikan bersama acara live streaming obras Ramadan, musik dan kehidupan yang akan disiarkan langsung oleh YouTube channel The3 Entertainment. Hamdan wa syukran lillah ala ni'amihil uzma. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa channel YouTube The3 Entertainment dimanapun Anda berada, hari ini kembali kita menyapa Anda dalam obras Ramadan yang juga disponsori oleh Daz Cafe dan Resto yang berada di Jalan Raya Besuki, tepatnya di depan BNI Besuki. Kemudian Farida Hijab, dan juga didukung oleh Rela Collection, rajanya toko baju ini dan lain sebagainya, baju, sarung dan lain sebagainya. Pokoknya mantap ini. Kemudian juga didukung oleh Kopi Pancur Bondowoso, ini juga rajanya kopi di Bondowoso dan sekitarnya. Juga di Besuki kopinya mantap dan enak tenan dari Bondowoso ini. Kemudian juga didukung oleh Aminah Frozen Food dari Jember. Para pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga para pendukung kami di sore hari ini, kami ucapkan mudah-mudahan, kami doakan juga mudah-mudahan puasa kita pada hari ini di edisi tanggal 15 Ramadan 1442 Hijriah dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sebagai moderator dan juga para kru yang bertugas pada sore hari ini sudah kedatangan tamu spesial kita, yaitu Gus Sofialsi MPDI. Kita sapa dulu pemirsa di rumah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, gimana keadaan hari ini Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap sehat selalu. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan para kru juga disehatkan oleh Allah. Amin. Non stop saja Gus. Iya, masya Allah ini. Iya. Hari ini kita akan insya Allah akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam kemudian dalam acara obras Ramadan, dan insya Allah akan ditemani oleh narasumber kita dan juga dengan materi yang sudah dipersiapkan. Kira-kira materinya apa nih Gus sekarang Gus? Materinya judulnya Mengungkap Rahasia Lailatul Qadar. Waduh. Ya. Memang cocok untuk bulan ini Gus. Iya, cocok. Dari pertengahan sekarang sampai ke belakang ini memang kita sudah nunggu mendekati. Itu, ya. Iya, betul. Baiklah para pemirsa di rumah, pemirsa channel YouTube kami di The3 Entertainment, selamat menyaksikan dan selamat mengikuti kajian obras Ramadan yang akan disampaikan oleh beliau Gus Sofialsi MPDI dengan tema yang sudah ditentukan barusan. Dan juga kami memberi kesempatan untuk anda nanti untuk bisa bertanya kepada kami di kolom komentar di channel YouTube kami, yaitu di channel YouTube The3 Entertainment. Selamat menyaksikan dan selamat menyimak kajian dari Studio 1 The3 Entertainment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi subhanaka la ilma lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berada di studio maupun yang ada di rumah,
penyimak setia channel YouTube The Tree Entertainment. Semoga kita masih senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa sampai dengan selesai dengan melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul mengungkap rahasia Lailatul Qadar. Sebelum kita membahas tentang tema tersebut, saya akan sedikit menjelaskan apa itu Lailatul Qadar. Mungkin istilah Lailatul Qadar sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang dengar, sudah banyak ya, tapi mungkin sebagian tidak tahu arti dari Lailatul Qadar itu sendiri apa. Ada banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Salah satu pendapat tersebut yang mengartikan Lailatul Qadar, yang pertama yang perlu untuk kita mengerti dan pahami arti dari kata Lailah. Lailah itu artinya malam. Malam ini semuanya sepakat, para ulama semuanya sepakat artinya malam. Lailah sama seperti cerita Laila Majnun itu. Kenapa yang perempuan itu dinamakan Laila? Yang pernah saya baca karena dia terlahir dalam keadaan dia rambutnya sangat hitam sehitam malam. Matanya juga sama sehitam malam sehingga dia dinamai Laila seperti itu. Nah, Laila ini artinya malam. Al-Qadr. Al-Qadr ini minimal kalau kita simpulkan ada 3 makna. Yang pertama, penentuan dari Allah. Artinya malam penentuan, Allah menentukan segala sesuatu, misalnya menentukan urusan rezeki, menentukan urusan ajal dan seterusnya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, Lailatul Qadar. Qadar di sini artinya sesuatu yang agung derajatnya. Al-Qadar, sesuatu yang agung, yang mulia, sehingga malam Lailatul Qadar sangat mulia di sisi Allah. Dan pendapat yang ketiga menyebutkan arti Al-Qadar di sini adalah sempit. Kenapa diartikan sempit, malam yang sempit? Karena pada saat itu malam di mana banyak malaikat turun, sehingga seakan-akan terasa sempit, tapi kita saja yang tidak tahu keberadaan mereka. Jadi sudah sesak penuh di dunia ini karena banyak malaikat yang turun. Dan ini dikuatkan dengan ayat Al-Qur'an, inna anzalnahu fi wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Banyak malaikat yang turun dan bahkan malaikat Jibril juga ikut turun. Bahkan dalam satu keterangan disebutkan malaikat Jibril ini mempunyai 500 sayap. Coba bayangkan seandainya kita tahu ya, punya 500 sayap itu kayak apa bentuknya itu. Jadi sangat sesak. Sangat sesak di dunia. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa keutamaan dari menghidupkan malam Lailatul Qadar? Keutamaannya apa? Kita menghidupkan malam Lailatul Qadar itu keutamaannya apa? Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa qiyam di sini menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala serta ridho dari Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, orang yang paling mulia itu orang yang diampuni dosanya. Iya, betul. Orang walaupun punya dunia seisinya, kalau dia dosanya tidak diampuni, apa yang perlu dibanggakan? Dari dirinya tidak ada. Mau dia paling kaya sedunia, tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, mau menghadap kepada Allah dengan apa? Jadi seperti itu. Dan pasti kita berharap agar dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah, dosa-dosa yang terdahulu. Dan pastinya di sini adalah dosa-dosa kecil. Dan ini adalah momen yang sangat berharga sekali, yang sangat sayang untuk kita lewatkan begitu saja. Betul. Karena ini proses yang begitu sangat cepat untuk mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu.
dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarang bulan seperti ini. Iya, Syekh. tidak sembarang bulan. Ini kan Iya. tidak setiap bulan. Iya. Sebulan dalam 1 tahun cuma 1 bulan ini. Itu pun tidak 1 bulan penuh dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Iya. Ada malam khusus yang memang Iya. Allah mengampuni dosa-dosa dari orang yang menghormati malam itu, menghidupkan malam Lailatul Qadar itu. Dalam satu hadis yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah ketika memasuki bulan Ramadan, beliau bersabda, "Inna hadzal syahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahr." Sesungguhnya bulan ini telah datang kepada kalian dan di dalamnya terdapat 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama ya, bukan sama Iya. 1000 bulan, tapi Lebih baik. Khairun lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, "Man hurimaha faqad hurimal khaira kullah." Barang siapa yang terhalang menghidupkan dan menghormati malam itu, maka dia terhalang semua kebaikan. Allah. Ini satu peringatan yang sangat keras Iya, dari iya, Rasulullah. Dan kemudian lanjutan hadisnya, "Wala yuhramu khairuha illa mahrum." Dan tidak terhalang kebaikan daripada malam Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang benar-benar terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut benar-benar jauh dari Allah Subhanahu. Iya, iya. Kemudian kapan itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ini kan malam yang sangat misterius, Iya, betul. malam yang begitu sangat Iya. rahasia. Ini malam yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan? Disebutkan oleh para ulama dan dikutip dari kitab Lailatul Qadri Fadluha wa Alamatuha wa ma yustahabbu fi'luhu fiha yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Idrus. Beliau menjelaskan bahwasanya hikmah Allah menyembunyikan Lailatul Qadar, salah satu hikmahnya agar orang mukmin bersungguh-sungguh di dalam beribadah Ya. kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap malam, karena kita tidak tahu. Ibaratnya begini, Ustaz. Ada undian ya. Iya. Undian banyak di situ. Nah, Kalau kita pengen dapat undian itu ya beli yang banyak. betul. Itu kemungkinan besar kita dapat undiannya. Iya. Karena kita tidak tahu yang mana nanti keluar itu. Apalagi mengharapkan hadiah yang besar gitu. Nah, apalagi mengharapkan hadiah yang besar. Ya. Pasti kita lebih rajin untuk membeli undian itu. Betul, betul. Nah, Lailatul Qadar juga seperti itu. Sangat dirahasiakan oleh Allah agar kita Ya. bersungguh-sungguh di dalam beribadah, Kepada Allah. bukan kebaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan bukan hanya Lailatul Qadar yang disembunyikan oleh Allah sebenarnya. Ada beberapa kondisi di mana Allah menyembunyikan sesuatu itu karena saking berharganya. Salah satunya Allah menyembunyikan saatul ijabah, di mana waktu yang diijabahi untuk berdoa kepada Allah Iya, iya. pada hari Jumat. Jadi hari Jumat itu ada satu saat yang di mana seorang hamba berdoa kepada Allah, maka doanya akan Pasti diijabahi dijabah. oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Cuma saat yang kapan, waktu yang kapan, jam yang kapan itu tidak ada yang tahu, disembunyikan oleh Allah. Saking istimewanya. Saking Gus, ya. istimewanya. Apa tujuannya? Tujuannya agar kita dalam 1 hari 1 malam pada malam Jumat itu kita berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyepelekan dan menggampangkan urusan berdoa kepada Allah. Ada juga Allah menyembunyikan Ismullahil A'dzam, nama Allah yang agung di dalam Asmaul Husna. Kita Oh, iya. tidak tahu Asmaul Husna itu yang paling agung di sisi Allah yang mana. Bisa Ar-Rahman, bisa Ar-Rahim, Ar-Rahim. bisa Al-Malik, Al-Qudus, disembunyikan oleh Allah. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita semuanya menggunakan Asmaul Ya. Husna untuk dibaca, Ya, betul. berdoa kepada Allah, berdoa dengan perantara Asmaul Husna. Asmaul Husna. Bisa jadi otomatis kena nanti kalau dibaca semua. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ada juga hal yang lain yang disembunyikan oleh Allah adalah walinya Allah. Walinya Allah itu disembunyikan di antara hamba-hambanya. Salah satu hikmahnya apa? Biar kita tidak gampang merendahkan orang lain. Betul. Bisa jadi yang kita rendahkan justru kekasih-kekasih Iya, Allah. iya. Jadi tidak gampang menghina, mencela, membuli, merendahkan orang lain, bisa jadi itu walinya Allah. Iya. Ada juga hal lain yang disembunyikan oleh Allah adalah ridhonya.
ridho Allah itu disembunyikan di dalam ketaatan. Oh iya, Ustaz. Hikmahnya apa Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan? Agar kita tidak meremehkan sekecil apapun ketaatan dan kebaikan. Betul. Bisa jadi pada kebaikan yang kecil itu justru ridho Allah ada di situ. Ya, malah ridhonya Allah sangat besar, Gus, ya. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. besar. Nah, Iya, jadi iya. kita tidak gampang kemudian yang kita anggap amalnya besar ini Allah pasti ridho. Nah, Tidak tentu, mesti. Belum Tidak tentu mesti. ya. Tapi bisa juga, tapi belum tentu seperti itu. Ada juga yang lain yang disembunyikan oleh Allah adalah murkanya. Murka Allah disembunyikan di dalam kemaksiatan. Tujuannya apa? Biar kita tidak meremehkan sekecil apapun kemaksiatan kepada Allah. Ya. Bisa jadi kita melakukan kemaksiatan kecil, justru Allah murka di situ. Sehingga kita harus berhati-hati. Jadi yang disembunyikan oleh Allah bukan hanya Lailatul Qadar saja, tapi ada banyak hal yang disembunyikan oleh Allah yang pasti memiliki hikmah di dalamnya. Ya. Nah, kemudian jika ada pertanyaan, apa tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Nah, tanda-tanda itu tanda artinya belum tentu itu 100% benar. Ya, iya. Tanda namanya tanda. Iya. Ibaratnya begini. Misalnya di rumah ini, rumahnya Mas Dedi ya. Iya. Misalnya di depan rumahnya ada sandalnya. Ini tanda kalau ada orangnya di dalam. Iya. Tapi belum tentu ada. Belum tentu ada. Belum tentu ada. Kadang-kadang kita ketok itu enggak Iya, kadang-kadang kita ketok enggak ada orangnya. ada orangnya. Tapi kemungkinan besar ada, kemungkinan besar Ya, ada. Karena itu ada tanda-tanda biasanya kalau sandalnya di depan rumahnya kemungkinan ada orangnya di rumah Iya. seperti itu. Namanya tanda-tanda itu. Cuma mungkin masih tidur, masih apa? Ya mungkin masih tidur atau mungkin masih di alam lain. Iya. Begitu. Iya. Apa tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu apa? Malam Lailatul Qadar, tanda-tandanya malam Lailatul Qadar disebutkan oleh para ulama ada banyak tanda-tanda. Salah satunya yang pertama, banyak malaikat yang turun ke bumi dan hitungannya tidak terhingga. Iya, iya. Banyak sekali. Dan ini tanda seperti ini kita tidak bisa melihat secara Ya, kasat mata. Iya, Gus. Ini salah satu tanda yang pertama. Tanda yang lain, pada malam hari itu cuacanya itu tidak panas juga tidak dingin, artinya sedang sejuk itu. Sejuk. Ya, itu Iya, tanda betul. bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Jangan-jangan nanti malam. Tidak panas Iya. juga tidak, Terlalu dingin, iya. jadi Iya. udaranya cuacanya itu sedang Mm-mm. sejuk. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tanda yang lain dari malam Lailatul Qadar adalah ketika pagi hari matahari itu muncul dalam keadaan tidak begitu banyak cahaya. Seakan-akan seperti tertutup awan padahal tidak ada awan. Kenapa kok seperti itu? Karena malaikat yang malam hari itu turun mau naik lagi ke langit. Jadi cahayanya itu redup itu. Tidak banyak cahaya. Jadi matahari itu tidak terlalu banyak cahaya. Ada juga tanda-tanda yang lain disebutkan oleh para ulama. Pada malam harinya cahayanya begitu sangat terang benderang, cahayanya sangat terang benderang. Dan ini tidak bisa dilihat kalau kita berada di tengah-tengah kota. Jadi bisa dilihat misalnya di laut yang tidak ada penerangan. Yang tidak ada penerangan maka di situ akan terlihat jelas. Begitu sangat terang benderang malam itu. Itu tanda bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar. Ada tanda yang lain, tumakninatul qalbi, hati itu terasa tenang sekali. Tidak seperti malam-malam Iya, iya. biasanya, seakan-akan kita ditemani oleh kekasih. Ya, sangat tenang sekali hati kita itu. Jadi itu tanda malam Lailatul Qadar. Ada tanda yang lain, saya sebutkan semuanya. Hatinya seorang mukmin itu merasakan kenyamanan di malam itu tidak sama seperti malam-malam yang lain. Hati itu di dada dan hatinya itu terasa bahagia gitu. Dan dia tidak tahu ini sebabnya apa gitu. Iya, iya, Gus. Pokoknya sangat
senang, sangat bahagia di dalam hatinya Iya. itu. Kayak orang lagi apa namanya? Ya Kesengsem kasmaran ya, lah, kasmaran ya. mungkin anak-anak muda Iya, itu. lagi kasmaran itu. Jadi hatinya itu seakan-akan terasa tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Enjoy lah, pokoknya. full pokoknya. Iya. Fly pokoknya. Ngefly gitu, ya. Nggak tahu penyebabnya apa itu. Kemudian angin pada malam itu terlihat begitu sangat tenang, terasa begitu sangat tenang, tidak ada semacam angin puting beliung atau angin begitu kencang, enggak. Anginnya itu seakan-akan membisiki sesuatu kepada telinga kita gitu. Iya. Sama seperti bisikan kekasih kepada kekasihnya Kekasihnya. gitu. Itu malam pada malam Lailatul Qadar itu anginnya seperti itu, ada angin khusus gitu. Enggak tahu angin Khusus. apa namanya gitu. Iya. Seandainya Pokoknya angin boleh diibaratkan mungkin angin surga dunia. nah ya, angin surga gitu. Iya. Yang pasti bukan angin topan. Betul. Kalau angin topan itu nanti bukan Hati-hati. tanda-tanda Lailatul Qadar itu, tanda-tanda mau ada bencana itu. Ya Kemudian Allah. pada malam itu ada juga orang yang mimpi bertemu Allah. Dan ini sangat langka sekali. Iya, Apakah langka, mungkin? Gus. Mungkin saja. Iya, bisa. Apakah ada orang yang pernah mimpi ketemu Allah? Ada. Salah satunya Iya. Imam Ahmad bin Hambal. Iya. Ini pernah mimpi ketemu Allah. Kalau kelas kita ini mimpinya ya lain ya. Mimpi ketemu Mimpi artis. ya. ketemu wali saja, wali Eh, Allah iya. itu sudah bangganya bukan main. Iya, Gus, ya. mimpi ketemu wali kadang jarang-jarang. Iya, jarang-jarang. Iya. Tapi itu kalau sulitnya bukan main, apalagi sampai ke Allah mungkin. iya, Ya kalau Allah. mimpi ketemu wali murid mungkin sering. Wali kan sama-sama wali, Ustaz. Iya, itu. Kemudian tanda-tanda yang lain disebutkan oleh para ulama, waktu itu malam itu ketika kita beribadah ngerasakan lezat. Ada sesuatu rasa yang lain yang Iya, tidak kita rasakan pada malam-malam yang sebelumnya. Iya. Itu malam Lailatul Qadar seperti itu. Rasanya itu ya apa ya? Tidak bisa diungkapkan Nggak dengan bisa kata-kata ya. diungkapkan, iya, iya. Namanya rasa itu tidak bisa diungkapkan dengan Iya. kata-kata. Orang terlalu banyak mengungkapkan kata-kata akan melahirkan dosa dan dusta nanti itu. Ya. Rasa itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sampai saat ini tidak ada satupun orang yang bisa mengartikan cinta, tidak ada. Sesuai dengan persepsi masing-masing, Iya. sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Iya. Begini, rasa itu tidak bisa diungkapkan. Contoh ya, ada kurma misalnya, Heeh. kemudian saya makan, ditanya rasanya gimana? Rasanya manis. Manis itu gimana? Coba jelaskan manis kepada saya. Tidak kira bisa. Tak mungkin bisa. Nggak Kalau kira- orang itu nggak kira memang tidak bisa. merasakan juga. Nah, kalau tidak merasakan tidak kira bisa. Itu Iya, rasa iya, seperti itu. Rasa itu tidak bisa diterjemahkan dengan kata-kata. Iya. Terlalu banyak kata akan melahirkan dosa dan dusta itu. Jangan ada dusta di antara kita. Betul. Iya. Kemudian ada tanda-tanda yang lain bahwasanya malam Lailatul Qadar itu air laut terasa tawar. Jadi kalau pengen tahu Lailatul Qadar ya tiap malam ke laut. Dicoba saja. Ya dicoba Kalau saja. tawar tuh berarti pas betul. Iya, berarti. iya. Tapi katanya tadi ini hanya tanda-tanda ya. Tanda-tanda, iya, Bisa tanda-tanda. saja iya, bisa Iya. saja, Iya. bisa saja. Tapi mendekati betul ya Gus. Mendekati ya. Mendekati betul ya. Mendekati benar ya. Iya. Tanda-tandanya mendekati benar. Tapi tidak salah untuk mencoba itu Gus. Iya, tidak salah untuk mencoba itu. Cuma nanti ada kelemahannya itu, Ustaz. Kenapa? Kalau cari tanda-tandanya saja. Ya, Nanti iya. ada pembahasan Malas untuk berikutnya. beribadah pada malam-malam Iya, yang lain lah iya, itu Gus betul. kemalasannya ya. Tanda-tanda yang lain pada malam itu, ini yang menurut penelitian dari para ulama. Iya, iya. Jadi malam itu tidak ada anjing yang menggonggong. Oh. Nah, tidak ada anjing yang menggonggong. Kalau manusia menggonggong ya mungkin ada. Kesempatan waktu itu. Iya. Biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kemudian pepohonan pada malam itu agak merunduk ke bumi. Itu salah satu tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini saya buat pertanyaan ya. Iya, Gus. Kapan malam Lailatul Qadar? Nah, ini di sini ada banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Lailatul Qadar itu kapan? Iya, iya, iya. Ada banyak pendapat. Dan bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu mungkin saja terjadi di luar bulan Ramadan. Cuma ini pendapat yang tidak kuat. Oh, Seperti gitu itu. Gus.
Terus kemudian ada juga pendapat yang mengatakan semisal dari Imam Ghazali misalnya. Beliau pakai rumus hari pertama Ramadan. Oh, Kalau Imam iya, Ghazali iya. ini. Kalau menurut Imam Ghazali kalau hari pertama Ramadan itu hari Ahad, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Kalau hari Senin, Lailatul Qadarnya malam ke-21. Kalau hari Selasa, Lailatul Qadarnya jatuh pada malam ke-27. Kalau ini versi Imam sekarang, Ghazali. Versi Imam Ghazali itu berarti sekarang itu malam bisa dipastikan ya Gus ya. Ya tidak bisa dipastikan, itu kan Menurut Imam Ghazali, Gus. sesuai dengan pengalaman. Iya. Tidak memastikan. Oh gitu Gus. Iya, sesuai dengan pengalaman beliau waktu itu. Oh. Ya, pas 27. pada malam tanggal 27 Gus. Iya, kalau hari pertama Selasa. Selasa Selasa, itu, ya. malam 27. Tapi tidak bisa dipastikan loh ya. Tidak bisa, Tidak tidak bisa. Nggak Ini bisa. hanya tanda-tanda yang diungkapkan oleh beliau. Ini Al-Imam menurut Gha- pengalaman Ya, beliau. pengalaman beliau Karena Imam menurut Ghazali. ulama yang lain juga beda. Ini Betul. yang menguatkan gitu. Oh. Kalau hari Rabu tanggal 1 Ramadannya Iya. maka tanggal 29. Pengalaman Malam Imam Ghazali ya? 29 versi Imam Ghazali. Versi Imam Ghazali. Tanggal 29. Kalau dimulai dari Kamis tanggal 1 Ramadan maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 25. Kalau dimulai hari Jumat puasanya maka malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. 27. Kalau hari Sabtu dimulai puasanya maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 23. Ini versi Imam Ghazali. Pengalaman Imam Ghazali ya. Pengalaman Imam Ghazali. Iya, iya. Ya, pengalaman Imam Ghazali. Beda lagi Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, pendiri tarekat Syadziliyah. Iya, iya. Ini juga beda. Beliau kalau hari pertama dimulai hari Ahad, tanggal 1 Ramadan itu nanti malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Ini sama seperti Oh iya, Imam Ghazali. Ya. Kalau hari Senin, tanggal pertama Ramadan maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Ini juga sama seperti sama Imam Ghazali. Yang Selasa ini juga sama. Tanggal Jika 27. ya tanggal malam 27 Lailatul Qadar kalau hari pertama Ramadan hari Selasa. Yang Rabu ini beda. Oh. Kalau dimulai dari hari Rabu malam hari tanggal 1 Ramadan maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 19. Nah, justru sebelum 10 terakhir. Sebelum terakhir ya, Gus. Justru sebelum 10 terakhir. Kalau dimulai hari Kamis tanggal 1 Ramadan maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25. Ini juga sama seperti versi Imam Ghazali. Kalau hari Jumat puasanya dimulai tanggal hari Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Iya, beda. Beda Gus ya. Beda. Makanya ini sesuai dengan pengalaman beliau waktu itu. Iya, betul. Dan kalau dimulai hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-23. Ini sama seperti pendapatnya Imam Ghazali. Iya. Kemudian saya mengutip pendapatnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang wali kutub yang sangat masyhur, pengarang kitab Shaihuddiniyah dan juga pengarang Ratib Haddad. Ya. Beliau pendapat pribadi beliau. Memang ada banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi beliau lebih condong bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah, tidak langsung sama terus. Misalnya tidak langsung malam 27 atau malam 29, tidak. Tapi berpindah-pindah. Beliau lebih condong ke pendapat itu. Kenapa? Agar memotivasi orang untuk setiap malam beribadah. Betul. Kenapa? Karena kalau setiap malam beribadah pasti otomatis dapat Lailatul Qadar tanpa dia ngambil rumus yang tadi itu. Iya, otomatis. Iya. Kalau setiap malam dia ibadah, melakukan kebaikan, otomatis mendapatkan malam Lailatul Qadar. Secara otomatis ya Gus ya. Otomatis. Otomatis ya. Karena sudah biasa setiap malamnya. Iya, sudah terbiasa tiap malamnya. Jadi sebenarnya kita tidak penting untuk tahu kapan Lailatul Qadar. Yang jelas ada. Yang jelas ada. Di antara 1 bulan itu pasti ada 1 malam Iya. istimewa itu. Iya.
Yang paling terpenting adalah apa yang kita lakukan pada malam-malam bulan Ramadan. Iya, Itu betul. yang paling penting itu. Betul. Jadi kadang-kadang orang sudah tahu ya, misalnya pakai rumus Imam Ghazali. Oh, malam 27. Oh, nanti aja 27. Ya. Kadang-kadang sudah tahu seperti itu ya tidak melakukan apa-apa. Allah. Kadang-kadang seperti itu. Sudah tahu rumusnya versi Imam Ghazali. Iya, iya. Kadang-kadang ya biasa-biasa saja. Tidak melakukan apa-apa. Jadi yang paling terpenting itu ya setiap malam kita mengibaratkan seakan-akan setiap malam adalah malam Lailatul Qadar. Nah, itu ketika ada pertanyaan kapan terjadi malam Lailatul Qadar, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Iya, Gus. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Jadi orang itu mendapatkan Lailatul Qadar itu porsinya berbeda-beda. Ada Iya, dapat porsi yang komplit, ada porsi yang sedikit, ada porsi yang tengah-tengah. Iya, iya. Minimal agar kita mendapatkan Lailatul Qadar, minimal apa yang harus kita lakukan? Disebutkan di dalam kitab ini yang tadi saya sebutkan. Minimal orang mendapatkan Lailatul Qadar itu ketika dia melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Itu minimal gitu. Tapi dapatnya sedikit. Iya, iya, iya. Dapatnya sedikit. Kalau orang setiap malam Ramadan dia sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, pasti bisa dipastikan dia dapat Lailatul Qadar. Cuma berapa persen? Nah itu bagian yang sedikit. Iya. Kalau misalnya ditambahi dengan sholat taraweh ya otomatis tambah lebih banyak lagi. Kalau misalnya ditambahi dengan baca Quran misalnya, tambah banyak lagi. Kalau misalnya ditambahi dengan iktikaf di masjid misalnya, otomatis bagiannya bagian komplit, paket komplit ini. Jadi paket komplit gitu. kalau pengen yang gampang-gampang, yang minimal setiap malam jangan sampai meninggalkan sholat isya berjamaah Iya. dan sholat subuh berjamaah. Itu pasti kita akan mendapatkan Lailatul Qadar walaupun dengan porsi yang sedikit. Ya daripada ndak sama sekali Ya. ya kan repot itu. Tapi sedikitnya malam Lailatul Qadar, Gus. Oh iya. Khairum min alfi betul. syahrin. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 Inilah. bulan itu kira-kira 83 tahun Iya. 4 bulan. Kira-kira 3 tahun ya, kira-kira. 83 tahun 4 bulan. Iya. Itu tidak lepas dari sejarah. Kenapa ada Lailatul Qadar pada umatnya Nabi Muhammad? Karena dulu Rasulullah itu pernah bercerita bahwa umat-umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Iya. Kemudian mereka berjuang, berperang pagi, siang, malamnya ibadah, sampai ada yang umurnya 1000 tahun, pahalanya Iya. banyak. Sehingga umatnya Rasulullah itu merasa kecil hati. Ya kita umatnya Rasulullah kan umurnya rata-rata 60-an. Iya. Bagaimana masa kita bisa menyamai pahala dari umat-umat terdahulu? Seperti itu. Iya. Akhirnya Rasulullah diberikan hadiah dari Allah yang Iya. begitu sangat indah, yaitu Iya. Lailatul Qadar, di mana orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar seakan-akan dia beribadah selama 83 tahun 14 bulan. 4 bulan 4 bulan. 4 bulan. Padahal umur kita tidak sampai segitu. Oh, Iya, tidak sampai segitu rata-rata ya. rata-rata Apalagi 60 tiap 70 itu sudah. Iya, apalagi tiap tahun kita dapat Lailatul Qadar ya tinggal dikalikan seakan-akan umur kita banyak seperti itu. Nah, kemudian Allah. yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan pada malam Lailatul Qadar? Yang harus kita lakukan pada malam Lailatul Qadar salah satunya adalah kesunahan-kesunahan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar, yaitu kita mandi setiap malam dari bulan Ramadan dan pakai baju yang bagus, berhias. Setelah sholat maghrib itu mandi dan sebelum sholat isya. Ya kita seakan-akan mau kedatangan tamu agung, tamu istimewa. Oh, begitu, ya. Ya kita kan tidak tahu datangnya kapan. Iya, iya. Jadi kita Iya. tiap malam itu mandi setelah maghrib pakai baju yang terbaik lah, berhias pakai minyak wangi seperti itu. Itu sunnah. Oh. Sunnah dari malam Iya, pertama sampai malam-malam yang berikutnya. Kemudian termasuk kesunahan pada malam hari pada bulan Ramadan, terutama ketika Lailatul Qadar 10 terakhir lah minimal ya. Iya, iya. Maka kita disunahkan untuk menyedikitkan makan pada saat berbuka. Kenapa? Oh. Biar perutnya tidak kerasa Iya, berat. iya, Kalau iya, berat betul, nanti kan berat digunakan untuk
ibadah. Jadi Iya. bukanya itu sedikit dikurangi, Sedikit dikurangi. Gus, ya. sedikit dikurangi. Bukan langsung Gus, ya. Ya, Apa namanya ya? Menambah lah. iya betul. Jadi sedikit dikurangi porsinya seperti Iya. itu. Termasuk juga yang disunahkan pada saat malam-malam bulan Ramadan, terutama malam Lailatul Qadar, adalah memperbanyak berdoa sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Iya. Rasulullah berdoa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa permohonan minta ampun dari Rasulullah yang tidak punya dosa. Iya. Ya Rasulullah minta ampun, Gus. Apalagi Iya. kita ini. Iya, lebih pantas untuk minta ampun itu kepada Allah. Iya, iya. Kemudian juga termasuk kesunahan-kesunahan pada malam hari bulan Ramadan, terutama malam Lailatul Qadar, yaitu kesunahan membangunkan keluarga dan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi malam-malam itu dibangunkan keluarganya untuk beribadah. Iya, iya. Walaupun anak kecil itu sunnah untuk dibangunkan, walaupun cuma main-main, itu pahalanya besar itu. Biar terbiasa dia nantinya. Ini pas Bangunkan. dengan ponakan saya ini. Enggak usah dibangunkan, Gus. Iya. Setiap malam memang. Udah bisa tidur ya. Enggak bisa tidurnya malam. Iya. Nah, itu termasuk membangunkan keluarga dan menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan beribadah. Kemudian termasuk kesunahan yang harus kita lakukan adalah memperbanyak membaca Al-Quran, juga termasuk Iya. sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh berjamaah, dan kebaikan-kebaikan yang lain seperti silaturahim, sedekah, pokoknya yang baik-baik, yang Iya. positif-positif itu disunahkan kita Untuk lakukan pada malam-malam Ramadan. Bulan Ramadan ya. Iya, seperti itu. Ini mohon maaf Gus, Iya. ada pertanyaan Oh, iya, yang iya. mau disampaikan sekarang Gus ya. Iya, silakan. Oh. Gus. Ya, Saya mau tanya ini dari Fadilah Ausofa. ya. Saya mau tanya bagaimana mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kayaknya sudah dijawab. Iya, Gus, sudah tadi, Gus. terjawab. Nanti Sudah- bisa diputar sudah, ya. Sudah dirinci lagi Gus ini. Iya. Sudah iya. dirinci ciri-cirinya mulai tadi Gus sampai Iya. dengan perhitungan kedua imam tadi itu ya. Iya, iya, betul. Iya. Iya. Kemudian dilanjutkan lagi Gus. Ini dari Nafisah Putri. Iya. Waktu turunnya Lailatul Qadar apakah dari masuknya waktu maghrib sampai masuknya subuh atau setelah bangun dari tidur di sepertiga malam yang akhir? Ini Jadi batasnya mungkin Gus. iya, batasan kapan dimulai Lailatul Qadar. Malam itu kalau menurut perhitungan kalender Hijriah dimulai dari masuknya waktu maghrib. Betul Gus. Waktunya masuk maghrib. Dan sampai kapan urusan Lailatul Qadar ini? Hatta matla'il fajar. Matla'il fajar. Sampai fajar Terbitnya itu fajar. terbit, sampai terbitnya fajar. Itu Iya. sudah terakhir itu. Subuh berarti Gus. Ya, subuh itu. Sampai terbitnya fajar. Ya tidak subuh sih sebenarnya. Fajar sudah terbit itu pagi-pagi itu. Oh, iya Gus. Ya, itu batasan waktunya. Batasan waktunya ya. Jadi semalam suntuk berarti. Iya. Kan namanya dinamakan Laila Gus, ya. Ya, layalan itu betul. Iya Gus. Ini ada lagi Gus. Iya, silakan. Biar ini apa ini ya? Dari Ramadhani Putra ini. Ya, silakan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oh, apa benar yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah hanya untuk orang yang melakukan ibadah atau amal sejak awal Ramadan saja, atau setiap orang yang melakukan ibadah pada malam itu saja? Iya. Ini apa namanya? Bertanya tentang Iya, iya. benar atau tidak? Ya, bisa dipahami, bisa dipahami. Iya. Yang mendapatkan Lailatul Qadar itu apakah orang yang setiap malam bulan Ramadan dia beribadah, atau yang kebetulan pada malam itu adalah Lailatul Qadar? Yang pasti, yang pertama dia pasti dapat Lailatul Qadar kalau tiap malam itu, otomatis itu. Iya, otomatis Gus. Cuma yang versi kedua ini, tipe orang kedua ini, iya kalau benar malam itu Lailatul Qadar. Kalau udah benar, dia kan tidak dapat Iya. gitu. Lagi-lagi saya katakan ini adalah tanda-tanda Iya betul. yang mendekati kebenaran. Jadi seperti itu. Karena sudah dialami para ulama. Dialami sendiri oleh para ulama. Iya, seperti bukan itu. seperti kita itu yang mengalami kemudian seperti itu. berijtihad seperti apa yang Iya, tidak iya. bisa sudah Iya. ada imam kita itu Gus. Iya, ya. betul. Terus Ada lagi. ini ada lagi Gus.
Jadi kepada Ramadhani Putra jangan hanya nunggu-nunggu saja Lailatul Qadar kapan Gus ya. Ya. Jadi pokoknya beribadah sudah Tiap setiap malam, malam itu. Sudah jangan dipikirkan yang namanya Lailatul Qadar. Pokoknya pasti ada. Pasti ada. Pasti ya, ada. Pasti ada. Allah tidak pernah bohong pastinya Iya. itu. Kemudian ada lagi Gus. Ini ada dari kayaknya jauh ini. Iya. Diana Rahmi Agustiani. Surabaya hadir Kiai. Oh iya, siap, waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian mohon izin untuk bertanya, apakah malam Lailatul Qadar hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang beriktikaf di masjid saja? Iya. Mohon pencerahannya. Malam Lailatul Qadar tidak harus yang mendapatkan orang yang iktikaf di masjid. Iya, betul. Hanya saja kesempatannya jauh lebih besar mereka. Kenapa? Orang yang iktikaf di masjid kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar lebih banyak karena godaannya sedikit. Coba kalau misalnya di rumah pengen tidur, Iya. pengen pergi ke warung, anaknya rewel, anaknya sendiri, anaknya mertua. Gunanya banyak. itu Banyak itu. Itu teman saya tuh Gus. Iya. Jadi godaannya banyak ya, tidak harus di masjid ya. Yang mendapatkan tidak harus di masjid. Iya. Ya nanti kasihan kalau orang yang berhalangan untuk ke masjid, misalnya dia Betul. seorang wanita yang sedang haid sedang atau haid. nifas, kan tidak Iya. bisa dapat Lailatul Qadar. Iya. Itu nanti ada pembahasan sendiri itu. Ya. Ini dilanjut dengan pertanyaan Gus. Ya, satu lagi nanti setelah Oh. ini masih ada materi. Masih ada, Gus, ya? Belum selesai ya. Ini dari Vina Ananta Gus. Ya, silakan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan apa yang diucapkan ketika menjumpai Lailatul Qadar? Ya, sebenarnya tadi sudah disebutkan. Rasulullah itu memperbanyak setiap malam untuk berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu sudah cukup itu. Nanti Berarti- dikasih amalan yang berat-berat nih tidak dilakukan. Berarti sudah dibaca setelah witir itu Gus. Kan Iya, biasa sudah dibaca setelah dibaca. witir tuh dari Subhanal Malikil Quddus. Ya, betul. Sampai di belakang kan ada Allahumma inni asyhadu an la ilaha illallah. Iya, itu. betul. Kan gitu. Artinya pada 10 terakhir bulan Ramadan itu porsinya lebih banyak. Oh. Karena ada arahan dari Rasulullah dalam sebuah hadisnya, taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Iya, Bersungguh-sungguh ya untuk mendapatkan Lailatul Qadar terutama pada malam ganjil Malam di ganjil 10 di 10 terakhir terakhir bulan Ramadan. Ramadan. Jadi seperti itu. Iya, Itu iya. porsinya harus lebih banyak. Biar kita mendapatkan kan sudah diberi tanda-tanda seperti Iya, itu. Gus. betul, Tipsnya betul. seperti apa sudah diberi Iya, Rasulullah. betul. Ya. Tinggal kita sekarang menjalankan Gus. Ya, betul. Ya. Nah, kalau tidak ada saya lanjutkan masih Ya, ada. Di sebenarnya ada Mas Gus. Ya, Cuma mungkin nanti setelah ini Ya. masih ada sedikit materi yang belum saya sampaikan. Iya, enggak Gus. Jika ada pertanyaan, bagaimana orang yang wanita yang haid atau nifas atau orang yang musafir, orang yang sedang bepergian, apakah dia juga mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar? Nah, di sini disebutkan di kitab ini. Iya. Orang tersebut kalau sebelum datangnya malam Lailatul Qadar dia bersungguh-sungguh rajin ibadah, kemudian pada malam Lailatul Qadar dia berhalangan udur, misalnya nifas kan tidak Ya. bisa iktikaf di masjid, Haid itu, tidak Gus. boleh sholat, tidak Ya. boleh Membaca baca Al-Quran. Quran. Musafir ini kan juga tidak bisa ibadah Ya. karena dia sedang dalam perjalanan. Iya. Intinya kalau sebelum Lailatul Qadar dia rajin beribadah, kemudian ibadahnya ini diterima oleh Allah, maka pada saat itu walaupun dia berhalangan tidak melakukan apapun, maka dia dikasih bagian dari Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ini pentingnya kalau kita tiap hari tiap malam beribadah Iya, gitu loh. Betul. Walaupun berhalangan tetap mendapatkan bagian dari mereka yang sama-sama menghidupkan malam Lailatul Qadar. Pasti juga dikasih hadiah lagi sama Allah ya Gus. Iya, pasti hadiah-hadiah yang Ini lain juga Juga banyak rahmat itu. Allah. Rahmatnya Allah juga. Iya. Nah, terus ada pertanyaan yang terakhir ini saya buat sendiri pertanyaan. karena pertanyaan sering ditanyakan. Oh gitu Gus. Apa tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Iya. Tanda-tandanya apa Iya, Gus. orang tersebut mendapatkan Lailatul Qadar?
salah satu tandanya. Sebenarnya ini mau ditanya saya ini. Oh, berarti ini saya ini sedikit wali nih kayaknya. Amin, amin. Iya, wali murid. Tanda-tandanya apa? Pertama, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dia ada perubahan. Ada perubahan. Kenapa? Karena dia dikelilingi oleh malaikat. Malaikat itu memang salah satu tugasnya untuk mendorong orang untuk melakukan kebaikan dan untuk berubah menjadi jauh lebih baik. Iya. Kalau misalnya setelah malam ini tiba-tiba kita kok semangat ibadahnya meningkat, atau misalnya sebelumnya baca Quran itu cuma 1 juz tiba-tiba 10 juz misalnya, yang sebelumnya malas untuk sedekah tiba-tiba rajin untuk sedekah, berarti itu tanda orang tersebut mendapatkan Lailatul Qadar. Ada perubahan yang jauh lebih baik dibanding lebih positif ya. yang sebelumnya. Dan perubahan ini berbeda-beda tergantung orangnya. Iya. Tergantung tingkatan orangnya. Ini tanda yang pertama. Yang kedua, dia merasakan kedamaian di dalam hatinya. Damai artinya damai untuk dirinya sendiri dan damai kepada orang lain. Artinya tidak menyakiti orang lain, tidak menghina, tidak mencela, tidak memfitnah, tidak mengadu domba. Itu artinya dia salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam itu artinya bisa diartikan keselamatan, bisa diartikan kedamaian. Jadi dia itu damai untuk diri sendiri atau damai untuk orang lain, tidak menyakiti orang lain dan tidak merugikan orang lain. Itu salah satu tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi itu beberapa hal terkait dengan rahasia di balik turunnya Lailatul Qadar. Mungkin ada pertanyaan yang lain yang ditanyakan? Iya Gus, ini ada Gus di channel YouTube. Iya, silakan. Mana ini? Banyak ya pertanyaannya. Agak banyak Gus. Iya. Dari Yang sama ya, Probolinggo, nggak usah dari dibaca. Bondowoso, Iya. ini dari Madura juga hadir Gus. Iya. Oh iya. Ini dari Amanda Sila ini. Iya. Lebih baik mana Kiai antara malam Lailatul Qadar dengan kita berbakti kepada orang tua? Waduh. Iya. Ini pertanyaan sebenarnya begini. Berbakti kepada orang tua itu kan hukumnya wajib. Iya. Artinya kebaikan yang bisa kita lakukan pada malam Lailatul Qadar tidak hanya terbatas dan khusus pada kebaikan yang bisa kita lakukan di masjid. Jadi termasuk berbakti kepada kedua orang tua, walaupun kita tidak iktikaf di masjid, itu kalau kebetulan malam Lailatul Qadar maka kita akan mendapatkan bagian yang sama. Selama kita yang benar-benar tulus ikhlas berbakti kepada kedua orang tua. Jadi umum lah kebaikan yang bisa dilakukan, tidak hanya iktikaf di masjid, tidak hanya baca Quran dan seterusnya. Pokoknya hal-hal yang positif sama saja bisa mendapatkan kebaikan daripada Lailatul Qadar. Ada lagi? Mungkin begini Gus ya. Iya. Lailatul Qadar itu adalah mungkin sebagai hadiahnya ya Gus. Iya, betul. Orang yang orang yang berbakti kepada orang tua itu, anak yang berbakti kedua orang tua itu juga bisa juga mendapatkan Lailatul Qadar Gus. Sama, sangat bisa, sangat bisa. Gus, ya. Iya. Apalagi ditambah pekerjaan amaliyah ibadah yang lain ya, Gus, ya. Apalagi ditambahi dengan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan Amanda Sila jadi anak yang solihah. Amin. Kemudian ini dari Rina Yuliana Gus. Tidak tahu dari mana. Banyak ceweknya yang tanya. Ada juga. Ini juga ada yang cowoknya Gus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana dengan wanita yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar sedangkan wanita tersebut sedang berhalangan? Oh, sudah ini ya Gus ya. Sudah. Saya bilang saya ini sedikit wali. Iya, amin. Ini Sudah dari penunggu Sungai Putri Kuning nih Gus. Iya. Bapak Ahmad Muala ini. Masya Allah. Apa malam Lailatul Qadar bisa turun selain di bulan Ramadan Ustadz? Dari saya Jember.
Oh, di Jember. Iya. Jember Barat ini. Ya, tadi sudah saya sampaikan Sudah, bahwasanya Gus, ada ya. perbedaan di kalangan para ulama tentang turunnya malam Lailatul Qadar. Iya, iya. Dan mungkin saja terjadi di luar bulan Ramadan. Tapi pendapat yang paling kuat itu di 10 terakhir bulan 10 bulan Ramadan, Ramadan, iya, terutama iya. di malam-malam ganjil. Jadi ada banyak pendapat itu. Kalau pertanyaannya mungkin apa tidak mungkin? Mungkin. Mungkin, iya. Mungkin Iya, saja. Gus. Mungkin Tapi mungkin yang saja. pasti bisa dipastikan sudah ada satu malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Pasti Iya, ada, pasti iya, ada. ada. Maka oleh karena itu kita tingkatkan ibadahnya. Iya, gitu. betul. Pada malam Lailatul Qadar tidak hanya nunggu-nunggu saja. Kalau nunggu-nunggu saja itu biasanya malas, Gus. Iya, apalagi menunggu tanpa kepastian. Begitu. Nunggu tempat kepastian gitu. Iya. Allah, Ada ini lagi dari lagi Gus, dari sponsor kita, Gus. Iya. Dari Kopi Pancur Bondowoso ini. Masya Oh ya Allah. Allah, Mas Irfan Galih. Selamat sore Mas Irfan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, apakah ada sholat khusus untuk malam Lailatul Qadar? Nah ini Gus. Ada sholat khusus? Ya, apa ada Ada. sholat khusus Gus, buat Lailatul Qadar itu Gus? Kalau sholat khusus ya tidak ada ya. Artinya niat sholat Lailatul Qadar ya tidak ada tuntunannya. Tapi kalau menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan sholat ya niat sholat. Misalnya sholat yang diperbolehkan, sholat tarawih, Iya. sholat qobliyah ba'diyah, sholat tasbih, sholat sunnah mutlak, sholat hajat. Itu kan sudah jelas itu. Iya. Tapi kalau misalkan usul di sunnat Lailatul Qadri ada. nggak ada Gus ya. Nggak ada. Iya. Yang penting tingkatkan ibadah kita. Iya, betul. Ini ada yang maksa lagi nih Gus. Maksa ya? Maksa Maksa. yang enak apa ya? Tidak enak. Maksa tanya ini Gus. Oh iya. Gimana? Gimana seandainya orang yang meninggal dunia di waktu malam Lailatul Qadar Ustaz? Ya pasti bagus. Meninggal Pasti dalam bisa. kondisi yang bagus. Ya. Iya. Ya. Yang penting kalau masalah bagusnya mungkin tahu Gus. Iya betul. Tapi Tanda-tandanya itu ya. iya, Betul. hanya tanda-tandanya saja yang kita itu dikasih tahu sama Rasulullah dan Para ulama. para ulama Iya, Gus, ya. betul. Ya. Yang pasti malam Lailatul Qadar itu pasti bagus kok. Pasti bagus. Iya. Artinya Lailatul Qadar itu pasti datang. Tapi yang jadi pertanyaan, kita mau jemput apa enggak gitu. Iya Gus. Kan gitu. Cara jemputnya itu harus setiap malam. Gus, Setiap ya. malam. Setiap malam. Paling aman itu, Paling rumus paling aman. aman itu. Karena tadi banyak perbedaan pendapat di kalangan Iya, para ulama. Iya Gus. Terus dari pendapatnya Habib Abdullah bin Ali wal Iya. Haddad, beliau lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah, berpindah-pindah. tidak Betul. tetap gitu. Betul. Pokoknya kita sudah beribadah setiap malam Lailatul Qadar pasti kita dapatkan Gus, Pasti ya. itu, pasti Gus, 100% pasti. 100% Gus. Iya. Tanda-tandanya seperti apa nanti sudah dijelaskan tadi para pemirsa di rumah. Ya. Malamnya itu sejuk Ya, dan betul. matahari pada siang harinya itu tidak begitu bersinar Terang. terang Ya. seperti hari-hari yang lain gitu. Betul. Pokoknya keadaannya sejuk lah gitu. Ya, betul. Nah itu mudah-mudahan para pemirsa di rumah kita mendapatkan pahala dari malam Lailatul Qadar ini yang lebih baik dari 1000 bulan. Bukan hanya disamakan Gus ya. Iya, lebih baik daripada Iya. 1000 bulan. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Nah, sangat betul, besar bagi betul. kita Gus. Mungkin ini Ustaz, sebelum ditutup saya Iya, sedikit iya, ingin Gus. menambahi Iya, silakan Gus. terkait dengan malam Lailatul Qadar yang diabadikan di dalam surat Al-Qadar. Iya. Salah satu khasiat dari surat Al-Qadar disebutkan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Ini kalau ada orang tua yang pengen punya anak yang tidak akan mungkin berzina seumur hidupnya, Allah, ada resep iya. di situ disebutkan. Iya. Pegang ubun-ubun dari kepala anak kecil yang lahir itu, kemudian dibacakan surat Al-Qadar. Ini salah satu khasiatnya, anak tersebut tidak akan berzina seumur hidupnya. Ini salah satu khasiatnya surat Al-Qadar. Dan Bisa diijazahkan ini Gus. ya ini ijazah umum ini. Amin ya Dan Allah. bahkan ada di sini saya tulis di kitab ini ada sekitar 28 khasiat di dalam surat Al-Qadar. Salah satunya orang yang mau bepergian naik kendaraan,
kemudian sebelum berangkat dia baca surat Al-Qadar 7 kali, insya Allah dia tidak akan mengalami kecelakaan. Dia bisa kembali ke rumahnya bersama keluarganya. Ya. Banyak hal di sini terkait dengan Ya. khasiat dari orang yang membaca surat Al-Qadar. Amin. Qabil Nagus. Ya, amin amin. Ya Allah. Kalau kita teruskan terlalu panjang, Iya, nanti. iya. Jadi nanti bisa bertanya di lain kesempatan. Oh gitu. iya gitu Gus. Iya. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah keutamaan Lailatul Qadar, tanda-tandanya dan sebagainya sudah kita dapatkan ilmunya dari beliau Gus Sofial MPD. Alhamdulillah beliau sudah mengulas secara panjang lebar kepada kita, bahkan sudah mengijazahkan satu surat bagi kita itu hasilnya seperti apa sudah dijazahkan kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita sekalian. Amin. Di edisi kali ini mudah-mudahan kita apa yang sudah didoakan tadi mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya. Untuk terakhir Gus ini Gus, Iya, untuk iya. mohon doanya Gus. Berdoa ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana Amin, ya sujudana Allah. tarawihana wa atarana wa jami'a amalina wa la tudrib wujuhana ya ilahal alamin ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah para pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun juga Anda berada, baik di daerah Madura, Bondowoso, Jember dan lain sebagainya, yang sudah hadir menemani kami, juga para dukungan dari sponsor kami yaitu Das Cafe dan Resto, Farida Hijab, Rela Collection, Kopi Pancur Bondowoso dan Aminah Frozen Food Jember, dan juga para kru yang bertugas pada sore hari ini. Mohon pamit undur diri dan insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain, tentunya di channel yang sama. Baiklah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kepada narasumber kita mohon pamit juga dan terima kasih banyak Gus atas ilmu yang sudah disampaikan, semoga barokah. Amin amin amin. Iya, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.